Lagi apa, Bu? Oh, ini lagi membuat PPT pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ini Ibu sedang sibuk, Ibu? Oh, enggak juga. Memangnya kenapa, Pak? Ada yang perlu saya bantu? Iya nih, Bu, mau cerita tentang anak-anak di kelas. Ya, kenapa anak-anak itu lagi, Pak? Ya begitulah, Bu. Ini anak-anak kita ini mana ya, Bu? Agak susah sih. Boleh cerita loh. Iya, boleh. Tentu saja, Bu. Silakan cerita. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Saya, Bu, di sini kelas 6, Bu. Bingung sih, Bu, melihat kemampuan anak-anak dalam belajar. Susah, Bu, untuk memberikan pembelajaran yang gimana lah, yang bisa, yang mudah, yang mereka terima begitu. Karena kan kita sekarang sekolahnya masih dalam keadaan seperti ini, tidak normal seperti biasanya. Jadi kayaknya, Bu, agak bingung sedikit. Gimana sih caranya agar anak-anak kita ini bisa belajar dengan maksimal dan bisa menerima pembelajaran yang kita berikan itu dengan maksimal juga, dan hasilnya pun nanti bisa maksimal juga begitu, Bu. Oh, jadi tujuannya Bapak ingin mencari cara ya supaya anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Biasanya maksimalnya, jadi kalau niat belajar itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Iya, Bu, itu loh, Bu. Jadi bingung, Bu, bagaimana sih caranya agar anak-anak kita ini bisa belajar dengan maksimal dengan kondisi pembelajaran kita yang sekarang, terus dengan cara pembelajaran yang sekarang itu kan, Bu, banyak yang online atau daring lah gitu. Ya, di sini kita sebagai guru sih agak susah juga mengontrolnya. Kita juga memberi tugas untuk sehari-hari. Misalnya kan kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kan kita ada memberi tugas sehari-hari. Di situ kan anak-anak kita beri tugas. Nah, pada saat kita memberi tugas itu, anak kita ini dari sekian orang ini cuman ya ada siswa kita kan ada 23 orang. Dari yang 23 orang itu, Bu, ada paling banyak mengerjakan tugas itu ada sekitar 17 atau 18 orang, Bu, yang selalu mengerjakan. Yang sisanya itu, Bu, kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak mengerjakan. Nah, yang membuat kita bingung itu, Bu, yang sisa dari 16 yang mengerjakan ini, Bu, itu nanti bingungnya di situ, Bu, kita untuk menyelesaikan pemberian nilai pada saat kelulusan nanti, Bu. Kalau ini dia mengerjakan tugas yang kita berikan, itu kan kita mudah gitu loh. Itu lebih mudah kita untuk menilai. Tapi bagaimana dengan siswa yang tidak mengerjakan ini? Kan mereka itu mengerjakan tidak, hadir pun ya hadir ke sekolah untuk ibaratnya tanya tugas apa atau ada apa, itu tidak ada. Tapi pada saat ujian, pada saat ulangan, mereka ini hadir. Nah, dan kadang-kadang yang mereka yang hadir, yang sisa dari 16 orang yang selalu mengerjakan tugas itu tadi, Bu, kadang-kadang nilainya lebih bagus dari orang yang 16 itu. Wah, mendengar cerita Bapak ternyata sangat banyak sekali ya permasalahan di kelas, di dalam pembelajaran, apalagi masa sekarang, khususnya ini kelas 6 ya.
Tetapi kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid dalam pembelajaran? Belum sempat Bu. Apakah itu sangat penting Bu, kesepakatan kelas itu dibuat Bu? Ya, sebaiknya memang sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita membuat kesepakatan dulu. Dengan kesepakatan kan harapannya nanti siswa juga kita sama-sama punya suatu aturan yang harus sama-sama diikuti seperti itu. Kira-kira kenapa jadi belum sempat dibuat ya Pak? Ya belum sempat ya, karena kita Bu masih belum ada kesempatan masih Bu untuk itu Bu. Terus saya masih ingat sih pada saat Ibu yang pada saat kita pertemuan kemarin kan, pada saat pertemuan praktisi kemarin, komunitas praktisi itu Ibu bilang itu kalau kita mau melakukan pembelajaran representasi itu harus melakukan pemetaan, tapi ya saya belum sempat sih Bu untuk melakukan pemetaannya. Ya. Maksudnya pemetaan siswa ya. Nanti setelah kesepakatan kelas biasanya dibuat, Bapak bisa membuat pemetaan siswa. Itu kira-kira pemetaannya seperti apa yang akan dilakukan? Pemetaannya ya Bu ya. Ya kalau yang saya dapat dari penjelasan Ibu kemarin itu kan, pemetaan untuk itu harus berdasarkan minat dan bakat ya Bu. Ya, Nah kan ada minat, ada bakat. Nah jadi nanti harus kita petakan berdasarkan minat dan bakatnya Bu ya. Jadi agar anak bisa belajar menurut minat dan bakatnya, seperti itu ya Bu ya. Ya, kalau pemetaan bisa minat, bisa juga Bapak melihat anak di lingkungan. Kira-kira Bapak sudah mengenal siswa sampai di mana gitu? Belum sih Bu, belum terlalu mengenal, karena kan kita di sini pada saat kita masuk di kelas kan kita sempat juga jadi wali kelasnya di kelas 5. Tapi itu pada saat kelas 5 kan kemarin masuknya kita tidak full Bu, karena kita di kelas 5 itu sebagai guru pengganti. Jadi kita tidak tahu juga sih kemampuan siswa kita sampai di mana. Terus Bu, itu yang kedua kan kita saat ini kan pelajarannya online Bu. Jadi dari rumah, jadi untuk melakukan pemetaan itu agak susah Bu. Jadi bingung juga sih kalau untuk melakukan pemetaan itu seperti apa nantinya. Mudah-mudahan bisa lah Bu, bisa terlaksana nanti pemetaannya, dan pembelajaran ini bisa kita terapkan di sekolah lah. Kira-kira untuk kan tadi ada bilang tentang penilaian ya. Nah, siswa yang nilainya ada yang tinggi saat daring, tapi saat dia sekolah biasa kemarin itu tidak tinggi gitu. Jadi kira-kira itu siswanya atau anaknya begitu ya. Nah, kira-kira untuk tahu kalau siswanya yang mengerjakan, Bapak akan melakukan pembelajaran seperti apa misalnya? Misalnya beri tugas yang bagaimana seperti itu. Kalau selama ini seperti apa? Ya selama ini ya Bu, kita kan berdasarkan buku LKS aja Bu. Buku teman-teman. Iya Bu, karena kan kita cuma melakukan pembelajaran ya seperti biasalah, seperti dulu-dulu yaitu anak kita beli pelajaran. Jadi banyak mengikuti teks
itu ya. Iya. Buku teks. Iya, tidak sesuai, tidak kita terapkan anak pembelajaran yang seperti yang ibu katakan itu, karena kan kita sudah belajar sudah seperti itulah dari dulunya gitu. Ya, tapi bagaimana itu? Apa siswanya terlihat bosan? Kalau bosan sih bu, ya jelas sih, karena kan anak kita ini ya kemampuannya itu berbeda-beda bu. Ada yang suka desain, ada yang suka di seni. Tapi pada saat misalnya nih anak yang suka seni itu, pada saat kita beri pembelajaran sains, hitung-hitungan, mereka ya agak bosan, belajarnya agak uring-uringan. Tapi pada saat kita berikan pembelajaran misalnya pada saat kita berikan seni, anak ini lebih antusias bu dalam pembelajaran tersebut. Nah, tapi anak yang ini lebih antusias sekali dalam pembelajarannya, dalam pelajaran seni. Misalnya kalau saat kita pembelajaran untuk untuk menggambar gitu, melukis atau membuat karya, itu anak ini lebih antusias dari anak yang suka desain bu. Lebih suka, jadi anak-anak ada yang suka yang pembelajaran serius, misalnya seperti membaca, menghitung, kayak. Iya. Tapi ada juga yang lebih suka membuat karya, misalnya menggambar. Iya bu, ada yang suka membuat karya itu bu. Mungkin apakah pembelajarannya bisa mungkin didesain dengan bapak awalnya? Materinya sih sama, tapi hasilnya misalnya anak diberi kebebasan gitu, mungkin pernah dicoba? Oh, itu belum pernah bu, belum pernah kita mencobanya bu. Misalnya kalau kita beri tugas, misalnya matematika, itu sesuai dengan konteks yang ada bu. Anak itu kita berikan tugas dan hasilnya pun harus sama dengan konteks yang ada, tidak berbeda. Untuk tugasnya sama. Iya, untuk pengumpulan tugasnya sama bu. Jadi mudah-mudahan nanti ya kita bisa untuk melakukan pemetaan itu bu, agar bisa membedakan anak yang kemampuannya di sains, pembelajaran serius, dan anak yang suka di seni itu nanti. Ya, jadi perlu kegiatan yang bervariasi kayak seperti itu. Kemudian untuk konten ya ada yang pembelajarannya bagaimana nanti kira-kira bapak membuat rencananya seperti apa kontennya atau proses kegiatan pembelajarannya? Proses pembelajarannya ya bu ya. Oh iya bu, rasanya saya ingat ada depresiasi pada materi itu kan bu? Ya, dari materi itu ya materi biasanya disebut dengan konten pak ya. Oh itu ya bu ya. Depresiasi konten ini berisi materi pembelajaran dalam bentuk berbeda-beda seperti itu ya bu ya. Misalnya ada bentuk bacaan, artikel, puisi, dongeng, dan juga berbentuk video dan audio. Iya, mungkin bapak bisa memperhatikan seperti itu ya. Nah selanjutnya nanti kalau sudah membuat diferensiasi konten, selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya bagaimana prosesnya? Oh, untuk proses selanjutnya bu, diferensiasi proses ya bu ya. Ya, Oh, untuk proses itu kita merancang kegiatan yang berbeda bu. Misalnya anak ini mengerjakan soal dengan
membaca artikel, atau bisa dengan menonton video. Siswa juga bisa melakukan kegiatan dengan sesukanya, misalnya saat mendengarkan musik, menulis dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Ya gitu. Jadi ada rencana di pembuatan pembelajaran gitu ya, ada konten, ada proses. Ya Bu, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Jadi rencananya pertamanya yang akan kita lakukan adalah apa ini? Rencana pertama Pak? Mudah-mudahan bisa ya Bu ya, walau kadang-kadang rasa malas juga sih Bu menangani murid yang begini Bu. Ya di sini kan Bu muridnya ya begitulah, agak susah kita ngaturnya. Ya kadang memang musuhnya kita diri sendiri Pak ya. Iya Bu. Malas. Iya begitulah Bu. Ya benar sekali Bu. Dan itu perlu tekankan juga pada murid kita agar murid kita juga tidak malas ya Bu ya. Rajin. Namanya kita ambil teladan dulu, kita dulu rajin. Ini siswanya ikut kajian, harapan seperti itu ya Pak. Ya Bu, saya juga harus menerapkan prestasi kodok ya Bu ya. Jadi siswa nanti diberikan pilihan dalam menentukan hasil dari proses pembelajaran yang kita lakukan sekolah sesuai minat dan bakatnya Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik Bu ya. Ya sudah bagus rencana data itu ya. Jadi rencananya pertama tadi kita akan saya harus membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, saya harus melakukan pemetaan. Yang ketiga, saya harus membuat kontennya. Ya, pembelajaran itu. Iya. Begitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Kemudian berarti kan, nah itu ada bahan untuk Bapak melakukan penilaian. Nah, jadi kan penilaiannya sekarang kan kita sebenarnya sudah dibebaskan ya dari ujian nasional. Tetapi banyak daerah-daerah yang masih tetap membuat soal-soal. Nah, kalau di sekolah kita sendiri sama ya. Iya. Akan ada namanya ujian sekolah yang bentuknya adalah soal seperti itu. Iya, Bu. Nah, kalau Bandil itu menurut Bapak kayak apa? Apakah sesuatu di soal seperti itu untuk mendapatkan nilainya atau diberi kebebasan bikin suatu karya misalnya? Ya kalau saya sih Bu milihnya agak susah sih Bu. Kalau kita disuruh memilih seperti itu Bu. Karena di sini kan ya takutnya Bu ya, takutnya kalau disuruh memilih antara karya dan hasil karya dan ujian, itu takutnya nanti mereka bakal memilih lebih dominan memilih dari hasil karya Bu. Karena kan antara ujian dan hasil karya itu kalau dilihat dari tingkat kesulitan itu akan lebih terlihat tingkat kesulitannya dari ke ujian. Dan kalau dari karya itu tingkat kesulitannya itu bisa dikatakan lebih mudah. Nah, takutnya nanti apabila dipilih seperti itu, anak kita bakal memilih karya semua Bu. Sebenarnya ya, karena pengerjaannya gitu ya Pak ya, lebih mudah. Iya, pengerjaannya lebih mudah Bu. Anak-anak. Kalau di soal-soal itu mereka seperti apa ya? Ya kalau soal kan mereka Bu, misalnya kalau soal matematika atau IPA gitu, itu kan otomatis mereka memerlukan hitung-hitungan. Nah kalau untuk hasil karya mereka
cuman memikirkan bagaimana hasil tersebut bisa menjadi lebih bagus. Nah, di sini nanti takutnya itulah nanti bakal banyak memilih hasil karya daripada yang hitung-hitungannya ataupun yang tingkat kesulitannya lebih sulit. Nah, apabila ya begitulah Bu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk penilaian untuk akhir ya masih pakai tertulis seperti itu ya. Iya, Bu. Mungkin karena kebiasaan ya dulu masih pakai tertulis, jadi sulit ya untuk menerapkannya baik dari sekolahnya ataupun dari muridnya sendiri ya. Iya Bu, nggak sulit Bu, karena kan dari dulu gitu. Kita kan kalau yang namanya ulangan ataupun ujian itu kan tertulis, tidak ada yang namanya ulangan ujian. Itu cuma ada yang kayak ujian praktek itu kayak apa, PJOK, agama ataupun keterampilan. Nah itu ada prakteknya. Sebenarnya dari Menteri Pendidikan sudah diberi kebebasan Pak ya. Iya. Kan Bapak sudah tahu ya prosedur penilaiannya. Iya. Ya jadi ada apa namanya? Yang kayak anak-anak kumpulkan tugas-tugas yang ini ya. Itu semuanya diberikan semacam portofolio ya. Iya. Penilaian. Nah, jadi kalau nanti untuk penilaian mungkin mengikuti kayak Iya, apa yang disepakati oleh ya, pihak penyelenggara ya, penyelenggara daerah. Karena kan kita takutnya ya seperti itu tadi lah. belum bisa kalau untuk yang berbeda. Iya, yang berbeda. Nah jadi bagaimana? Apakah Bapak ada mendapatkan pencerahan dari masalah yang ada di kelas? Ya, alhamdulillah ada sih Bu sedikit untuk itu untuk mengatasi permasalahan di kelas. Jadi nanti saya akan coba melakukan itu tadi apa, pemetaan kesepakatan kelas dan supaya bisalah nanti mengukur kemampuan anak kita dalam menyerap pembelajaran yang kita berikan Bu. Iya, coba aja Pak ya. Iya Bu. Nah kira-kira kalau untuk memastikan semua rencana itu bisa Bapak lakukan dengan baik, nah itu kira-kira perlu bantuan siapa? Itu ya yang jelas Bu, kita perlu bantuan dari dukungan dari orang tua siswa, terus dari ya semuanya lah, dari kita, dari pihak sekolah juga Bu. Mudah-mudahan nanti bisalah saling melengkapi agar nanti apa yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan bagus dan menghasilkan hasil yang bagus juga. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan nanti bisa supaya terlaksana sesuai dengan keinginan kita semuanya. Iya Bu, ya. Makasih ya Bu ya atas waktunya, karena sudah mendengarkan cerita saya yang panjang lebar ini Bu. Panjang banget Bu ceritanya. Tapi Ibu nggak bosan ya? Hah? Ya begitulah Bu, mudah-mudahan nanti dari ini kita bisa sharing lah Bu untuk mengatasi permasalahan siswa kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil. Ya Bu, terima kasih Bu, mudah-mudahan Bu.